Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merasa hidup ini begitu melelahkan? Ujian datang silih berganti, doa yang dipanjatkan terasa lama terjawab, sementara hati kita semakin penuh dengan kegelisahan. Kadang kita bertanya dalam diam, mengapa semua ini terjadi pada diriku? Namun tahukah kita bahwa di balik setiap ujian, ada pelajaran berharga yang Allah titipkan. Ada satu kunci kecil yang bisa membuat hati kita tetap kuat meski badai hidup melanda, yaitu sabar. Dan ada satu kunci lagi yang mampu menenangkan jiwa meski dunia terasa sempit, yaitu syukur. Dua hal sederhana tetapi sering kita lupakan. Padahal sabar membuat kita bertahan dan syukur membuat kita bahagia. Bersama-sama, keduanya menjadi pintu menuju ketenangan hati yang sejati. Maka, mari kita renungkan bersama bagaimana sabar dan syukur bisa menjadi cahaya dalam gelapnya hidup. Tapi, sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi zikir dan nasihat Islami yang menenangkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini bukanlah hamparan karpet merah yang selalu mudah dilalui. Ada saat-saat di mana jalan terasa sempit, langkah menjadi berat, dan ujian seolah tak pernah berhenti menghampiri. Saat itulah kesabaran menjadi kunci utama, agar kita tetap berdiri teguh. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan pula menyerah pada keadaan. Sabar adalah kemampuan hati untuk tetap tenang, tetap berprasangka baik, dan tetap yakin bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah yang Allah siapkan. Allah tidak pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Setiap air mata, setiap luka, dan setiap rasa lelah yang kita rasakan, sesungguhnya adalah jalan menuju pengampunan dan peningkatan derajat di sisinya. Bayangkan seorang ibu yang menunggu anaknya pulang dari perantauan. Meski lama dan penuh kerinduan, ia bersabar dengan penuh keyakinan bahwa sang anak pasti kembali. Begitu pula dengan kita. Kesabaran adalah menunggu dengan keyakinan bahwa janji Allah pasti benar dan bahwa setiap kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Melainkan Allah akan memberi pahala dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa sabar bukanlah kehilangan, tetapi sebuah investasi. Kita menahan diri sekarang demi balasan yang lebih baik kelak. Sabar juga membuat hati kita lebih lembut. Saat orang lain menyakiti, kita tidak membalas dengan kebencian. Saat doa kita belum terjawab, kita tidak berburuk sangka. Justru sabar mengajarkan kita untuk menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Dialah yang Maha Tahu waktu terbaik untuk menjawab doa. Saudaraku, setiap kesulitan yang kita hadapi bukanlah hukuman, melainkan tanda kasih sayang Allah. Melalui sabar, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, melatih hati agar lebih kuat, dan menyiapkan kita untuk menerima nikmat yang lebih besar. Maka jika hari ini kita merasa berat, jangan menyerah. Ingatlah bahwa sabar adalah teman setia yang akan menemani kita melewati gelapnya malam hingga fajar kembali menyinari. Dengan sabar, hati akan tetap kokoh, langkah tetap tegak, dan jiwa tetap yakin bahwa janji Allah itu pasti. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika sabar adalah kunci menghadapi ujian, maka syukur adalah kunci untuk menjaga nikmat. Betapa banyak dari kita yang begitu fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga lupa menghargai apa yang sudah Allah anugerahkan. Padahal syukur adalah pintu yang membuka lebih banyak rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Qs Ibrahim ayat 7.
Ayat ini adalah janji yang pasti. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, tetapi sikap hati yang tulus, disertai amal nyata untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi Allah. Bayangkan, kita masih bisa bangun pagi, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat indahnya matahari, masih bisa tersenyum pada orang yang kita cintai. Semua itu adalah nikmat yang seringkali kita lupakan. Betapa banyak orang di luar sana yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Syukur menjadikan hati lapang. Orang yang bersyukur tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki rizkinya masing-masing. Ia lebih memilih menikmati apa yang sudah ada daripada meratapi apa yang belum dimiliki. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan dan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena itu, lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan menghargai nikmat sekecil apapun. Syukur juga menjadi penawar hati yang gelisah. Saat rezeki sedikit, syukur membuat kita merasa cukup. Saat tubuh sehat, syukur membuat kita menjaganya dengan baik. Saat mendapat keberhasilan, syukur menjauhkan kita dari kesombongan. Saudaraku, jangan tunggu nikmat besar untuk bersyukur. Mulailah dari hal kecil, secangkir air yang menghilangkan dahaga, naungan rumah yang melindungi dari panas, bahkan detak jantung yang masih berdenyut setiap detik. Semua itu adalah karunia besar yang jika dihitung, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dengan syukur, hidup menjadi penuh cahaya, hati tenang, jiwa damai, dan kebahagiaan terasa dekat. Maka mari kita isi hari-hari kita dengan syukur, agar Allah senantiasa menambah nikmat dan memberkahi kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bagaikan perjalanan panjang yang penuh dengan liku. Ada tanjakan yang melelahkan, ada turunan yang menyenangkan, ada jalan yang mulus, ada pula yang penuh kerikil tajam. Agar kita bisa melewati perjalanan ini dengan selamat, kita membutuhkan dua bekal utama: sabar dan syukur. Sabar dan syukur ibarat dua sayap seekor burung. Tanpa keduanya, burung tidak akan bisa terbang tinggi. Jika hanya sabar tanpa syukur, hidup terasa berat, karena kita hanya menahan beban tanpa merasakan manisnya nikmat Allah. Sebaliknya, jika hanya syukur tanpa sabar, kita mudah rapuh saat diuji, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Ketika musibah datang, sabar menjaga hati agar tetap tegar. Ia mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan ketika nikmat hadir, syukur menjaga hati agar tidak sombong. Ia membuat kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Inilah rahasia kebahagiaan seorang mukmin. Apapun yang ia hadapi, hatinya tetap damai. Ujian datang, ia bersabar. Nikmat hadir, ia bersyukur. Tidak ada kondisi yang membuatnya rugi, karena semua dihadapi dengan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, bukankah ini yang kita cari? Kebahagiaan yang tidak tergantung pada harta, jabatan, atau keadaan dunia. Kebahagiaan sejati ada dalam hati yang mampu bersabar dan bersyukur. Dua kunci inilah yang membuat langkah kita ringan, wajah kita bercahaya, dan hidup kita penuh berkah. Maka mari kita jadikan sabar dan syukur sebagai gaya hidup. Saat hari terasa berat, ingatlah sabar. Saat nikmat kecil maupun besar menghampiri, ucapkan syukur. Dengan begitu, kita akan selalu terbang tinggi dengan dua sayap menuju kebahagiaan sejati. Saudaraku, hidup akan selalu diwarnai ujian dan nikmat. Dua hal yang tak pernah berhenti bergantian.
Namun, ketahuilah, kunci kebahagiaan sejati ada pada dua sikap, sabar dan syukur. Dengan sabar, kita kuat menghadapi ujian. Dengan syukur, kita mampu menikmati nikmat dengan penuh kesadaran. Maka mari kita jadikan sabar dan syukur sebagai bekal setiap langkah, agar hati kita senantiasa tenang dan hidup kita penuh berkah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tercerahkan dengan nasihat Islami ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kesabaran dan mensyukuri setiap nikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.